Di video ini akan membahas mengenai materi persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel ini ada di bab 5. Ini adalah LKS untuk MTS tahun 2020. Ada di halaman 68, 69 hingga 70. Jadi kita akan bahas 3 halaman tersebut. Persamaan linear dua variabel. Nah, sudah rapi. Mulai KD-nya 3.5. Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang memuat dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Kita ambil contoh di sini, contoh yang A. 3x, tak tulis di sini ya. X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, 3x dikurangi Y sama dengan 6. Ini saya berikan warna yang berbeda. Kenapa dikatakan persamaan? Karena ini dihubungkan dengan tanda hubung sama dengan. Ketika tanda hubungannya seperti ini, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan, ini bukan persamaan, tapi ini adalah pertidaksamaan. Nah, kemudian linear. Linear apa artinya? Linear nanti ketika kita ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa, dan ketemu beberapa titik, ketika titik-titik tersebut kita hubungkan, nanti akan terbentuk garis lurus. Kemudian, memuat dua variabel. Variabel itu apa? Variabel itu peubah, nilainya itu dapat berubah-ubah dan biasanya dilambangkan dengan huruf. Di sini variabelnya ada variabel X dan variabel Y. Dan yang terakhir adalah masing-masing variabel berpangkat 1. X-nya di sini pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Karena pangkat 1, maka cukup ditulis Y atau cukup ditulis X. Seperti itu. Ini mengenai pengertiannya. Kemudian kita ke contohnya. Contoh yang A. Contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan yang A. 3x dikurangi Y sama dengan 6. 3x kurangi Y sama dengan 6. Di sini ya. 3x kurangi Y sama dengan 6 yang A. Nah, karena di sini ada X, ada Y, kita pisahkan ya. Y-nya kita cari Y kita jadikan Y sama dengan. Ini bebas, mau dijadikan X sama dengan boleh, mau jadikan Y sama dengan boleh. Karena kita akan menjadikan Y sama dengan, jadi Y di ruas sebelah kiri biarkan hanya Y. Kemudian karena kita akan membiarkan Y, 3x-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi 6. Di sini tanda 3x apa? Di depan 3. Positif. Positif kita pindah ruas menjadi negatif. Dikurangi 3x. Di sini kita punya negatif Y seperti itu. Untuk menghilangkan Y-nya biar menjadi positif, semua ruas kita kalikan
dengan negatif 1. Negatif kali negatif positif, sisanya Y. Positif kali negatif, negatif 6. Negatif kali negatif, positif. Plus 3X. Ketemulah rumusnya adalah Y negatif 6 plus 3X. Kemudian, di soal ini mengatakan bahwa dengan X dan Y anggota bilangan cacah. Ini bacanya anggota ya. Anggota bilangan cacah. Kita ketahui dulu definisi dari bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang bukan negatif. Bilangan bulat itu ada 3, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Maka bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita coba kemungkinan yang memungkinkan. Di sini kan mengatakan Y adalah bilangan cacah. Kita mulai dari X-nya terlebih dahulu ya, atau dari Y-nya, kita bebas. Kalau kita melihat di jawaban di sini, 0, negatif 6, 1, negatif 3, 2,0, 3,3, 4,6, 5,9. Ini dimulai dari X-nya terlebih dahulu. Ketika kita mulai dari X, nih percobaan yang pertama, tak bintangin. Ketika X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Y sama dengan negatif 6 ditambah 3 kali 0. Sama dengan negatif 6 ditambah 3 kali 0, 0. Hasilnya berapa? Negatif 6. Kita lihat syaratnya di sini. Syaratnya di sini itu mengatakan X dan Y harus anggota bilangan cacah. Maka ketika di sini X-nya 0, ketemulah Y-nya negatif 6. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi, karena Y-nya di sini bukan bilangan cacah. Maka ketika X sama dengan 0, Y-nya diperoleh negatif 6. Ini tidak memenuhi. Untuk yang kedua, ketika X sama dengan 0 sudah dicoba, kita coba ke 1. 1, berapa nilai Y-nya? Sama langkahnya. Berarti Y sama dengan negatif 6, 3 dikalikan 1. Sama dengan negatif 6 ditambah 3, sama dengan negatif 3. Jadi saat X-nya 1, Y-nya negatif 3. Masih memenuhi tidak? Tidak, ini belum memenuhi. Seperti itu. Kemudian, kita coba lagi saat Y-nya ini juga tidak memenuhi ya, tak kasih silang. Coba lagi saat X sama dengan 2, berapa nilai Y-nya? Ini jawabannya sudah ada di tabel. Ini memenuhi. Berarti Y sama dengan negatif 6 ditambah 3 kali 2. Sama dengan negatif 6 ditambah 6. Sama dengan 0. Jadi saat X-nya 2, ketemulah Y-nya 0. Memenuhi tidak? Memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena 2 dan 0 ini termasuk bilangan cacah. Begitu seterusnya, 2,0, 3,3, 4,4, 5,9. Kemudian kita contoh coba untuk ketika X-nya 6. Berapa nilainya? Ketika X-nya X sama dengan 6, maka nilai Y adalah Y sama dengan negatif 6 ditambah 3 kali 6
sama dengan negatif 6 ditambah 3 kali 6, 18. Y sama dengan 12. Jadi ketika X-nya 6, Y-nya 12. Ini memenuhi. Sekarang kita coba akan membuktikan apakah ini termasuk membentuk garis linear atau tidak. Kita buktikan. Kita gambar ini adalah aplikasi GeoGebra. Apakah dari ini akan membentuk suatu garis lurus? Nah, tadi di sini mengatakan ketika ini tidak memenuhi ya. Ini juga tidak memenuhi. X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2 di sini, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0, berarti letaknya di sini. Letak titiknya. Kemudian titik yang kedua, kita lihat di tabel 3,3. X-nya 3, Y-nya 3. X-nya 3, Y-nya 3. Di sini. Kemudian setelah itu 4,6, 5,9. X-nya 4, Y-nya 6. 4,6, kemudian 5,9, 5,9, terus 6,12. Jika diperhatikan, bisa kita lihat ya. Bisa dilihat. Tak perkecilkan lagi. Jika kita lihat, ini selalu membentuk jaraknya antara A dengan B, B dengan C, C dengan D, E. Ini selalu sama, jaraknya selalu sama. Dan ketika kita tarik garis, akan membentuk garis lurus. Dari A, melewati B, melewati C, melewati D, melewati E, dan seterusnya. Seperti itu. Inilah yang namanya linear, atau hasil akhirnya harus terbentuk garis lurus. Lanjut ke masih di sini. Ini juga sama untuk yang B. Untuk yang B, cara pengerjaannya itu bukan hampir, sama seperti yang A, seperti itu. Oh sorry, ini soalnya masih sama ternyata. 3x min 6y min-nya sama dengan 6x, y anggota bilangan real. Ini ketika hanya selisihnya, perbedaannya kalau soal yang tadi ke bilangan cacah, ini lebih ke bilangan real. Jika variabelnya pada bilangan real, maka gambar grafiknya berupa garis lurus. Semua titik yang terletak pada garis merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Mengapa negatifnya kok ikut dan lain sebagainya kok ikut? Karena negatif termasuk masuk ke bilangan real atau semesta dari bilangan. Kemudian next ke nomor berikutnya. Tugas individu. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Mana ya yang mencoba untuk kukerjakan? Kita mulai dari yang A. Yang A di sini. 14 plus 2x. Ini x-nya jelek banget. 14 plus 2x sama dengan 4x min 8.
Ini nggak masuk ke materi ini ya. Mengapa tidak masuk? Karena ini persamaan linear. Ini satu variabel, nggak ada variabelnya, hurufnya hanya X. Kita coba yang nomor 2. Ini bukan A, tapi nomor 1. Terus kita coba yang nomor 2. 4K min 7 sama dengan 2K min 12. Ini juga satu variabel. Tapi cara mengerjaannya, ini kita distributifkan. 4 kali K. 4K. 4 kali negatif 7, negatif. Di sini positif ya, positif kali negatif, negatif. 4 kali 7, 28, sama dengan 2K minus 12. Nah, ini huruf kita dekatkan dengan huruf, angka kita dekatkan dengan angka. Huruf kita bebas ya untuk menaruhnya. Huruf kita taruh di ruas sebelah kiri menjadi 4K. Di sini 2K-nya kita pindah ruas. Tanda hubungnya apa? Plus 2K positif, kita pindah jadi negatif. Negatif 2K sama dengan, karena 2K-nya sudah dipindah, sisanya apa? Sisanya adalah ini, negatif 12. Nah, yang 28 kita harus dekatkan dengan yang angka. Negatif kita pindah jadi positif. Plus 28. 4K dikurangi 2K, 2K sama dengan negatif 12 plus 28. Hutang 12, terus kita mempunyai 28. Setelah dibuat sisa membayar hutang, sisanya berapa? 14. Nah, di sini 2K artinya 2 kali K. 2 kali berapa biar hasilnya 14? K di sini K sama dengan 14. Tanda hubungnya 2 dan K itu dihubungkan dengan perkalian. Kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagian. 14 bagi 2, 7. Nah, terus yang ini nih. Kenapa di sini kok berubah 2K-nya dari positif menjadi negatif, tidak dari perkalian menjadi pembagian? Karena di sini hubungannya 2K, ini hubungannya sama negatif 12 di sini. Kalau yang ini 2 hubungannya sama K. 2 sama K dihubungkan dengan operasi perkalian. Sedangkan yang ini 2K dengan negatif 12 dihubungkan dengan operasi pengurangan. Seperti itu ya. Ini untuk nomor 3 juga masih sama, satu variabel. Nomor 4 masih sama, nomor 5 masih sama. Ini bisa dijadikan latihan mandiri. Kemudian kita ke halaman 69. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut jika variabelnya berupa bilangan real. Nah, bilangan real itu semesta dari bilangan, di dalamnya ada bilangan rasional, bilangan irasional, dan lain sebagainya. Singkat cerita, kita contoh ambil yang bilangan bulat aja. Karena bilangan bulat adalah bagian dari bilangan real. Bilangan bulat itu ada 3. Bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Yang positif berarti 1, 2, dan seterusnya. Yang 0 berarti hanya 0. Yang ini tanda hubungnya kurang. Yang ini negatif berarti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kita ambil contoh soal nomor berapa ya? 1. Negatif 3x ditambah 3y sama dengan 9. Ini karena ini angkanya unik. Mengapa unik? 3, 3, 9 bisa kita
sederhanakan semua ruas kita bagi dengan 3. Negatif 3 dibagi 3, negatif 1 X. 3 bagi 3, 1. Plus 1 Y. Sama dengan 9 bagi 3, 3. Kita tulis negatif X plus Y sama dengan 3. Kita ubah, kita jadikan Y sama dengan 3. Di sini negatif X operasi dengan Y itu operasi penjumlahan atau pengurangan, maka negatif X kita pindah ruas ke sebelah kanan dari negatif menjadi positif plus X. Nah, kita coba mulai dari ketika X-nya sama dengan negatif 1. Berapa Y-nya? Ketemulah ya, ini sudah ketemu X ketika X-nya negatif 1, Y-nya 2. Ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ketika X-nya 1, Y-nya 4. Berarti ketika X-nya 2, Y-nya 5. Ketika X-nya 3, Y-nya 6. Tinggal kita lihat ini. Selisihnya 2 sama negatif 1 selisihnya 3. 0 sama 3 selisihnya 3. 1 sama 4 selisihnya 3. 2 sama 5 selisihnya 3. 3 sama 6 selisihnya 3. Angka selanjutnya berarti 4,7. Kita tinggal lihat kenaikannya aja, seperti itu. Maka titik-titik ini ketika kita taruh di koordinat kartesius, ini akan membentuk suatu garis lurus. Kita mulai dari negatif 1,2. Ketika X-nya negatif 1, Y-nya 2. Terus, ketika X-nya 0, Y-nya 3. Di sini. X-nya 0 ya, Y-nya 3. Ketika X-nya 1, Y-nya 4. Ini. Ketika X-nya 2, Y-nya 5. Ketika X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 4, Y-nya 7. Seperti itu. 4,7. Dan seterusnya ini akan seperti ini. Nah, ini juga ke bawahnya akan seperti ini. Maka ketika kita tarik sebuah garis, pasti garis yang terbentuk itu berupa sebuah garis lurus. Nah, linear. Seperti itu. Ini untuk contoh soal, contoh nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa dijadikan latihan sendiri. Begitu juga dengan soal yang tugas rumah 1, ini juga bisa dijadikan latihan sendiri. Nah, jangan lupa ketika soalnya seperti ini, contoh ini, 2 dikalikan 5x plus 3 ini didistributifkan. 2 dikalikan 5x dan 2 dikalikan 3, 2 dikalikan 6x dan 2 dikalikan negatif 9, seperti itu. Sekarang ke B. Sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDF. Sistem persamaan linear 2 variabel adalah persamaan linear 2 variabel yang saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Ini sama seperti pengertiannya. Hanya keimbuhan sistem ya. Saling berkaitan. Karena sistem ini saling berkaitan. Terdiri lebih dari satu. Contohnya ini. Contoh. X plus 2Y sama dengan 8, 3X plus Y sama dengan 1, X dikurangi 3Y sama dengan 5, 2X plus 5Y sama dengan 21. Nah, dalam SPLDV terdapat pengganti-pengganti dari variabel sehingga kedua persamaan menjadi benar.
Pengganti-pengganti tersebut dinamakan penyelesaian dari SPLDV atau akar-akar dari SPLDV. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, ada 3 metode untuk menyelesaikan sistem persamaan. Yang pertama itu dengan metode grafik. Metode grafik ini sama seperti tadi, kita cari angkanya. Tadi kan ketemu hanya beberapa titik. Ketika misalnya sudah ketemu grafiknya, kok ini ketemu titiknya, misalnya ada titik ini, berarti nanti ketika metode grafik tinggal sediakan penggaris, tarik garisnya, nanti akan terbentuklah. Ini metode grafik, sangat mudah. Tapi dengan syarat harus menggunakan koordinat kartesius yang pas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ini. Teman-teman bisa menggunakan buku yang kotak-kotak. Jarak antara satu satuan ya, misalnya 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, jaraknya harus sama. Tidak boleh misalnya di sini 5, terus di sini 6, di sini 7. Catatannya jaraknya harus sama. Itu metode grafik paling mudah. Selanjutnya metode eliminasi. Arti dari eliminasi itu menghilangkan. Teman-teman sering melihat acara-acara di televisi seperti Indonesia Idol, Rising Star, terus Pop Academy maupun Dangdut Academy. Itu semua ketika ada peserta yang tereliminasi, kata eliminasi itu dihilangkan. Seperti itu. Kita akan mencoba metode eliminasi. Ini langkahnya. Kalau di ini, angka dari koefisien itu angka di depan variabel, yang akan dihilangkan harus sama. Terus, jumlah atau kurangkan kedua persamaan yang diketahui agar koefisien dari variabel yang akan dihilangkan bernilai 0. Nah, ini contohnya. Dengan metode eliminasi, tentukan penyelesaian dari, kita bahas penyelesaian yang pertama terlebih dahulu. 3x plus y sama dengan 4. X plus Y sama dengan 8. Nah, ini ada angka di depan variabel atau yang kita namakan dengan koefisien harus bernilai sama. Ini angka di depannya berapa? 1. Angka di depannya 1. Karena sudah ada angka di depan koefisien sama, maka kita eliminasi Y. Y-nya kita buang. Ketika membuang Y, ini harus dengan tanda hubung kurangi. Kenapa tanda hubung kurangi? Kalau tanda hubungnya penjumlahan, Y tambah Y itu jadinya 2Y. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan Y-nya ini menjadi 0? Yaitu dengan tanda hubung kurangi. 3x dikurangi X, 2x. Ini Y dikurangi Y, 0. Di sini seharusnya ada plus 0, tapi karena 0 itu nggak perlu kita tulis. Nggak masalah ya. Terus 4 dikurangi 8 negatif 4. Sehingga ketemulah 2x sama dengan negatif 4. 2x artinya apa? 2 kali x sama dengan negatif 4. 2 dikalikan berapa biar hasilnya negatif 4? Atau x sama dengan negatif 4. Karena di sini tanda hubungnya perkalian, diubah ke ruas sebelah kanan menjadi pembagian. Negatif 4 bagi 2. Negatif 2. Ketemulah X-nya negatif 2. Ini sudah ketemu. Kemudian untuk mencari Y, substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke suatu persamaan. Ini yang diambil adalah 3X plus Y sama dengan 4. Kini tak coba X plus Y sama dengan 8. Substitusi itu mengganti.
atau memasukkan. X di sini kita ganti negatif 2. Ini ganti negatif 2 menjadi negatif 2 plus Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Negatif 2 pindah ruas dari negatif menjadi positif. Plus 2. Ketemulah Y-nya 10. Sama kan? Jadi ketika X-nya negatif 2, Y-nya 10. Ini metode eliminasi. Sekarang contoh lagi metode eliminasi yang kedua, contoh 2. Tapi di sini angka di depan koefisiennya berbeda. Bagaimana caranya mengerjakan ketika angka koefisiennya berbeda? Caranya adalah kita samakan terlebih dahulu. Nah, ini. Samakan terlebih dahulu. 4X. Ini nulisnya ada yang kegeser, tak tulis kembali aja. 4X dikurangi 5Y sama dengan negatif 12. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 16. Ini beda semua angka di depan variabel. Nggak ada yang sama, X-nya nggak ada yang sama, Y-nya juga nggak ada yang sama. Oleh karena itu, ketika di sini adalah menyamakan Di sini menyamakan X berarti mengeliminasi X. Kita akan mengeliminasi yang berbeda dari ini. Ini kan ketemunya Y ya. Kita eliminasi Y-nya. Untuk mengeliminasi Y, kita cari KPK dari angka yang di depan Y. 5 dan 3, KPK-nya berapa? 15, berarti di sini dikalikan 3. Bawah ini kalikan 5. Satu ruas, satu baris ini kita kalikan 3. 4 kali 3, 12X. Min 15Y sama dengan negatif 36. Ini ruas yang sebelah sini kita kalikan dengan 5. 2 kali 5 10X kurang apa plus ya? Plus 3 plus 3 kali 5 15Y sama dengan 16 kali 5 80. Nah, kira-kira tanda hubung di sini apa biar Y-nya hilang? Negatif 15Y plus 15Y. Biar jadi 0Y, tanda hubungnya adalah plus. Karena kalau negatif nanti menjadi negatif 30. 12X ditambah 10X. Ada berapa X-nya? 22X. Min 15Y plus 15Y. Plus 0Y, 0 kali Y, 0. Min 36 plus 80. 80, hutang 36 punya 80. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 44. Karena 44 tambah 36, 80 ya. Plus ya. Kemudian kita sisa 22X sama dengan 44. 22X artinya 22 kali X. Berapa nilai X-nya? X-nya adalah 2. Ketemulah X-nya 2. Sekarang kita mencari Y-nya. Sama seperti tadi, mensubstitusikan. Kita mencoba menggunakan, kalau di sini menggunakan 4X dikurangi 5Y, kita menggunakan yang bawah. 2X ditambah 3Y sama dengan 16. X-nya di sini kita ganti 2 menjadi 2 kali 2 ditambah 3Y sama dengan 16. 4, 2 kali 2, 4. 4 ditambah 3Y sama dengan 16. Nah, 4, 3Y kita sendirikan. 16, 4 di sini plus pindah jadi min 4 atau negatif 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya itu
3 kali Y, 3 kali berapa hasilnya? 12. 4, atau 12 bagi 3, ketemulah Y-nya 4. Jadi saat X-nya 2, Y-nya 4. Ini metode eliminasi. Nah, untuk yang terakhir itu metode substitusi. Metode substitusi itu memasukkannya atau mengganti. Ini ada X min 3Y sama dengan 5 dan 3X plus 2Y sama dengan negatif 7. Di sini itu yang diganti itu menjadi X sama dengan dari X min 3Y sama dengan 5. Tak menggunakan yang ini aja. Kenapa menggunakan ini lebih mudah? Karena angkanya sudah ada yang X itu single, angka di depan X1. Sedangkan di sini angka di depan X3, angka di depan Y2, angka di depan Y3. Jadi X dikurangi 3Y sama dengan 5. Nah, ini 3Y-nya pindah ruas. Negatif pindah ruas ke sini jadi positif. X sama dengan 3Y plus 5 itu sudah ketemu. Substitusikan ke persamaan yang satunya. Jadi di sini X yang ini itu diganti dengan ini. Menjadi, tak tulis di sini, 3X itu artinya 3 kali X ditambah 2Y sama dengan negatif 7. Kita telah memperoleh X-nya berapa? 3Y plus 5. 3 dikalikan 3Y plus 5 tambah 2Y sama dengan negatif 7. Ingat, ini berlaku sifat distributif. 3 kali 3, 9Y. Ini plus ya, karena plus kali plus. 3 kali 5, 15. Plus 2Y sama dengan negatif 7. Angka sama angka, huruf sama huruf. 9Y ditambah 2Y sama dengan negatif 7. Plus, kita pindah ruas menjadi negatif 15. 9 plus 2Y, 11Y sama dengan negatif 22. Berarti Y-nya berapa? Y-nya itu negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena ketika 11 kali Y hasilnya harus negatif 22, berarti 11 dikalikan negatif 2. Kemudian setelah ketemu Y-nya, kita mencari X dengan cara substitusi. Substitusi aja ke persamaan yang tadi. X sama dengan 3Y plus 5. Nah, ini. Jadi ya di sini kita ganti dengan negatif 2. 3 kali negatif 2 ditambah 5. 3 kali negatif 2, negatif 6. Ini negatif. Negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Ketemulah X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Semoga dipahami ya. Semoga bisa memahami ini. Nah, ini juga sama nanti caranya. Silahkan dipahami ketika ada kesulitan atau kesusahan. Boleh komen di video bawahnya, nanti akan tak bahas lagi. Atau tak perdalam. Boleh request video loh. Terima kasih Lur telah menyaksikan video ini. Silahkan share, subscribe, like, dan komen jika kamu merasa video ini bermanfaat.